Oke, karena sudah 4.000 ya, Au? Udah 4.000, kita jelasin. Ya, kita mulai aja langsung. Jadi untuk tema kita hari ini itu adalah BPJS 1. Mungkin Bapak Ibu yang belum familiar dengan kata BPJS 1. Apa itu, Au? BPJS 1 itu kepanjangannya BPJS Siap Membantu. Siap Membantu, dan ini petugasnya itu ada yang terlibat di rumah sakit ya Bapak Ibu, ada di pihak rumah sakit dan juga dari pihak BPJS Kesehatan. Jadi kalau di rumah sakit biasanya Bapak Ibu bisa menemukan itu petugas BPJS 1 itu tertempel di poster, biasanya ada di pintu masuk rumah sakit. Di situ ada nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi jika misalnya ada butuh informasi atau ada kendala terhadap BPJS Kesehatannya, bisa menghubungi di sana. Biasanya lokasinya strategis di rumah sakit, biasanya ada poster-posternya itu. Bisa, Sobat KKN. Kalau karena kita sekarang di Solo itu Bapak Randi ya. Iya, Bapak Randi. Bapak Randi dan Ibu Widya itu bisa Bapak Ibu temukan itu posternya di rumah sakit. Kalau misalnya mau bertanya bisa dihubungi Bapak Randi dan Ibu Widyanya, juga ada petugas dari rumah sakit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bingung nih mau nanya kemana terkait BPJS Kesehatan di rumah sakit, itu bisa langsung ada petugas PIPP namanya, petugas pemberi informasi dan pengaduan rumah sakitnya ya. Nah, biasanya juga BPJS 1 itu petugasnya ada pakai rompi warna hijau ya Kak ya? Iya, warna hijau, dan tertulis itu BPJS 1, BPJS Siap Membantu. Oh, ini udah banyak yang nanya nih. Kita ke pertanyaan dulu atau kita scroll dulu dari atas ya Bapak Ibu. Maaf, ini udah banyak. Udah banyak banget. Oke, dari yang pertama itu dari Kakak DQH. BPJS PBI biar aktif lagi gimana ya? Soalnya saya mau lahiran bentar lagi. Jadi kalau BPJS Kakak Deki hanya sebelumnya di PBI itu non aktif, itu bisa untuk mengaktifkan kembalinya itu silahkan ke kantor dinas sosial atau dinas kesehatannya ya Kak. Jadi silahkan dilaporkan ke sana untuk yang ditanggung sama pemerintah pusatnya kembali. Namun apabila tidak bisa ditanggung kembali dari pemerintah pusatnya, itu bisa daftar mandiri. Daftar mandiri itu bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa melalui WA Pandawa di 0811 8165 165. Sesuai yang di kanan atas ya Sobat JKN, itu persyaratannya dengan cukup foto kopi buku rekeningnya seperti itu. Untuk biaya kira-kira berapa nih, Al? Kalau biaya itu kalau kelas 3 itu 3 per bulan per orangnya, untuk kelas 2 100.000 dan kelas 1 itu ada 150.000 per bulan per orang. Jadi tergantung Sobat JKN-nya nih Kak, mau ambil kelas berapa, daftar mandirinya seperti itu ya Sobat JKN. Ya, berarti udah terjawab ya, Kakak DQH. Kalau misalnya ada mau ditanyakan lagi boleh. Lanjut kita ke Kakak Fauka. Cara pindah vaskes ke luar daerah gimana Kak? Jadi kalau mau pindah vaskesnya itu bisa dilihat dulu nih Kak, segmen BPJS-nya itu BPJS-nya yang gimana. Tapi kalau BPJS-nya itu ditanggung dari tempat pekerjanya atau dari segmen PNS atau yang ditanggung sama pemerintah pusat di PBIJK, itu bisa dipindahkan vaskesnya setiap 3 bulan sekali. Perubahan vaskes itu sangat mudah Sobat JKN, bisa melalui aplikasi mobile JKN, bisa melalui WhatsApp Pandawa tadi di 0811 8165 165, atau langsung ke kantor BPJS juga bisa Kak. Udah banyak kanalnya ya atau tempat perubahannya, jadi gampang ya Al. Kalau berlakunya kapan tuh Al? Kalau berlakunya itu nanti awal bulan depannya Kak. Awal bulan depannya. Tapi kalau dari luar kota pindah ke kota yang bersangkutan gimana? Bisa dipakai nggak langsung? Bisa, jadi itu maksimal pelayanannya cuma 3 kali. Berarti bulan depannya baru berlaku di tempat yang sudah dipindahkan ya? Iya, seperti itu Kak. Lanjut ke Mbak Nada. Kak, cara ganti alamat BPJS gimana Kak? Jadi untuk melakukan perubahan data itu juga sangat mudah ya Sobat JKN, bisa melalui WhatsApp Pandawa. Kalau Sobat JKN-nya rumahnya jauh dari kantor BPJS, semuanya bisa melalui WA saja, itu sudah bisa. Jadi untuk Sobat JKN jangan lupa itu disimpan nomor WA Pandawanya di 0811 8105 165 seperti itu. Berarti sekarang gampang, semuanya serba online ya? Iya, serba perlu langsung datang ke kantor, cukup melalui handphone saja.
Lanjut dari Kak Nunung. LKMN tadi daftar ulang dari awalnya awal pemerintah ke Mandiri, sudah bayar iuran juga tapi masih non aktif pas dicek. Berarti Kak Nunu LKMN-nya sudah bayar iuran mandirinya ya tadi. Jadi kalau sudah bayar itu biasanya emang agak menunggu sekitar 15 sampai 30 menit. Ada waktu tunggunya dulu ya biar bisa aktif. Jadi setelah dibayar mungkin Kak Nununya bisa berkala ngeceknya ya. Dicek secara berkala aja nak Kak. Iya. Itu bisa dicek di mana, Al? Bisa nanti kalau sudah aktifnya dari WA Pandawa tadi juga bisa, atau di aplikasi Mobile JKN juga bisa. Nanti di info pesertanya sudah aktif gitu. Nanti di Mobile JKN itu bisa terlihat semuanya. Kartunya aktif, berapa iurannya ya. Kita lanjut pertanyaannya. Ini dari Amanah Kreasi. Kak, mau tanya, saya bulan lalu masih bayar mandiri, tapi kemarin dicek jadi PBI. Wah, beruntung banget Kak? kakaknya ditanggung sama pemerintah pusat. Berarti data kakaknya itu termasuk dalam kategori desil 1 sampai 5 nih Kak. Makanya ditanggung sama pemerintah pusat gitu. Jadi nggak perlu bayar lagi ya, Al, sudah ditanggung sama pemerintah untuk kartu BPJS. Kak Amanah. Kita lanjut. Sama ya Kak, rata-rata pertanyaannya. Iya, pertanyaannya rata-rata hampir mirip ya. PBI JK semua. Sama ya pertanyaannya, sama juga. Ada pertanyaan dari Kak Gita 93. Kak, kalau udah terlanjur pilih tanpa masa tunggu bisa diubah ke masa tunggu 14 hari nggak Kak? Kalau udah telanjur pilih tanpa masa tunggu bisa diubah ke masa tunggu nggak 14 hari untuk daftar mandiriannya, mandiri berarti ya Kak? Ini yang mandiri. Jadi kalau Sobat JKN sudah memilih yang tanpa masa tunggu itu pilihannya cuma pas pertama kali daftar itu aja. Jadi emang harus dilakukan tanpa masa tunggu, nggak bisa yang ditunggu 14 hari. Berarti nggak bisa kembali lagi untuk 14 harinya ya. Iya Kak, jadi Sobat JKN kalau sudah daftar, sudah langsung tanpa masa tunggu, ya silahkan itu dibayarkan langsung BPJS-nya, nanti setelah dibayarkan langsung aktif. Nah, untuk pembayaran mandiri ini bisa dilakukan ke pos, ke agen billing, atau di m-bankingnya, atau aplikasi digitalnya semuanya sudah bisa nih Kak, pembayaran mandiri di mana saja, seperti di Shopee, di Dana, dan lain-lain. Jadi sangat gampang dan mudah untuk melakukan pembayaran BPJS Kesehatan Sobat JKN semua. Udah daftar gampang, bayarnya juga gampang ya Al. Betul. Lanjut ke Kak Rika. Kakak kalau mau daftarkan satu anggota keluarga lewat JKN bisa tidak? Bisa, silahkan aja nanti dilihat di menu Mobile JKN-nya itu ada penambahan anggota keluarga ya Sobat JKN. Jadi bisa di situ. Jadi silahkan dicoba di Mobile JKN-nya. Semua gampang dengan Mobile JKN ya. Terus kalau di Mobile JKN itu kita kalau mau ambil antrian online di rumah sakit juga cepat kan Kak. Jadi bisa misalnya sekarang kita mau berkunjungnya untuk besok itu bisa kita ambil, atau 30 hari ke belakang juga 30 hari ke depan juga bisa ya untuk jadi ambil berarti antriannya. nanti pas berobat di rumah sakitnya nggak perlu ngantri lagi ya nggak Kak. perlu ngantri lagi dari pagi nunggu kan capek, mending langsung melalui Mobile JKN kita bisa ngambil antriannya. Jadi untuk Sobat JKN semua pastikan sudah download aplikasi Mobile JKN ya. Soalnya aplikasi Mobile JKN itu sangat bermanfaat ya Kak. Selain di situ bisa ambil antrian online, di situ juga bisa ada kartu digitalnya, bisa melakukan perubahan data seperti perubahan Paskes dan lain-lain. Bisa tanya dokter juga kan Kak? Iya, juga bisa konsul kesehatan ke dokternya. Jadi semuanya sekarang serba online dan lebih gampang ya Al.
Ada pertanyaan lagi nih, Kak, gimana caranya masukkan istri ke BPJS Kesehatan pegawai swasta dari BPJS pemerintah? Nah, caranya itu pastikan dulu istrinya sudah masuk ke dalam kakak bapak atau suami atau pekerjanya. Kalau sudah diperbarui kakaknya, itu silahkan dilapor ke PIC badan usahanya atau perusahaannya untuk didaftarkan istrinya untuk menjadi tanggungan bapaknya, atau bisa langsung ke kantor BPJS terdekat seperti itu. Nah, jadi ada informasi juga nih buat sobat JKN untuk pegawai swasta atau pekerja penerima upah ya Kak namanya. Itu tanggungannya itu ada 1 orang suami atau istri, terus ada anak pertama, anak kedua, anak ketiga Kak. Berarti cuman sampai anak 3 ya, Al? Iya. Kalau misalnya nih sobat JKN punya anak keempat gimana? Bisa, untuk anak keempat juga bisa ditambahkan. Itu pastikan dulu anggota keluarga tambahannya ini sudah punya terdaftar BPJS-nya, nanti tinggal dialihkan saja Kak, gitu. Tergantung segmen pekerja penerima upahnya di mana, seperti itu Kak. Nih ada lagi pertanyaan, Kak, statusku dari Mandiri otomatis jadi PBI, terus nama anakku jadi hilang di JKN, gimana tuh Kak? Oh gimana? Maksudnya gimana ya? Statusku dari Mandiri otomatis jadi PBI, tapi terus anaknya nggak masuk ke PBI nih Al. Jadi kalau berarti itu yang masuk ditanggung sama pemerintah pusatnya berarti yang ibunya aja, orang tuanya aja, yang anaknya belum gitu ya. Iya. Jadi kalau anaknya masih mau coba diusulkan, itu silahkan dilaporkan. Biasanya kalau untuk yang ditanggung sama pemerintah pusat itu ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempatnya, seperti itu Kak. Kalau untuk pastinya mungkin bisa dicek di mobile CKN ya Al, pakai anaknya, atau bisa langsung ke kantor BPJS juga, untuk memastikan nih segmen anaknya apakah Mandiri di PBI. Iya, atau enggak bisa juga di WhatsApp Pandawa tadi ya sobat JKN di 0811 81 65 tinggal pilih aja di bagian informasi, tinggal dimasukin saja nik anak kakaknya, nanti di situ ada itu keterangannya gimana gitu. Ada lagi nih yang bertanya, cepet banget ini. Iya, beribu ya Kak yang komen. Sabar ya sobat JKN, satu-satu dulu kami baca dari atas. Aduh, kita tarik ke bawah dia. Langsung lagi awal. Nih Kak, kan saya dulu kerja PT, jadi BPJS kan dari sana, terus sekarang nggak kerja lagi, tapi kok ada tunggakan ya? Berarti itu dari KKN-nya itu tunggakan sebelum beralih ke pegawai swastanya. Berarti KKN-nya pernah daftar mandiri gitu. Jadi tunggakan ketika KKN itu masih terdaftar mandiri ya. Lanjut pertanyaannya. Tapi Kak, biasanya yang tunggakan itu maksimal dihitungnya cuma 24 bulan atau 2 tahun seperti itu. Jadi bukan dari 10 tahun yang lalu ya. Enggak. Jadi cuma tercatatnya 2 tahun. Ini ada lagi Kak, saya kan pakai BPJS Mandiri. Bulan 2 ini saya belum bayar. Pas mau bayar tertulis sudah dibayarkan. Udah bayar. Siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Enggak tahu. Coba dipastikan lagi tuh Kak. Atau pas Kakak waktu bayar kemarin itu pilihnya udah 2 bulan Kak. Oh bisa jadi. Jadi untuk ini mungkin bisa pastikan lagi ke Pandawa tadi ya. Bisa ke Pandawa. WA Pandawa. Nanti dicekkan gitu apakah memang mandirinya sudah dibayarkan, bisa dicek keuangannya nanti, atau memang ternyata udah dipindahkan ke PBI juga bisa ya? Iya, atau ditanggung sama pemerintah daerahnya juga bisa, atau enggak buat dipastikannya bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekat ya Kakak. Kak, kalau membuat BPJS Mandiri baru tapi minta langsung aktif bisa nggak Kak? Bisa banget Kakak. Jadi kalau mau daftar mandiri yang langsung aktif itu persyaratannya dengan fotokopi buku rekening aja nih Kak. Bisa melalui WA tadi.
di 0811 8165 165. Nah, sobat JKN tinggal chat ke nomor Pandawa, terus nanti ada 3 pilihan menu nih Kak, administrasi, informasi sama pengaduan. Pilihnya administrasi, terus pilih pendaftaran baru. Nanti pas pendaftaran baru itu nanti ada itu keterangannya mau ngambil yang langsung aktif atau yang nunggu yang 14 hari Kak. Jadi pilihnya yang tanpa masa tunggu. Tapi sobat JKN nanti bayarnya dari kapan sobat JKN non aktifnya, tapi maksimal yang dihitungnya cuma 24 bulan. Seperti itu. Berarti ini untuk sobat JKN yang sudah pernah terdaftar berarti ya. Kalau yang baru pertama kali daftar bisa nggak? Bisa langsung aktif tapi nunggu 14 hari. Nunggu 14 hari ya. Berarti memang kalau untuk yang baru, untuk sobat JKN itu nunggu 14 hari. Tapi kalau yang sudah pernah punya kartu BPJS ternyata sekarang sudah nonaktif, itu bisa dibayarkan dari nonaktifnya, jadi langsung aktif kartunya di hari itu ya. Ini udah, yang mana lagi? Nih dari tadi udah lewat ya komentar pokoknya Mbak, bisa nggak pindah vaskes sebelum 3 bulan? Bisa nggak tuh Kak? Kalau sebelum 3 bulan tentu saja. Kalau misalnya dari luar kota gimana? Bisa nggak dipindahkan vaskesnya sebelum 3 bulan? Belum bisa Kak, Belum kan bisa ya ya? setiap perpindahan vaskes itu setiap 3 bulan sekali. Kecuali nih sobat JKN ada pergi liburan, pergi mudik, ada dinas keluar kota, itu bisa berobatnya ya Yang di luar. 3 kali 24 3 kali pelayanan ya? Iya, di luar vaskes terdaftarnya sobat JKN semua gitu. Jadi kalau cuman berkunjung sebentar itu harusnya nggak usah dipindahkan gitu, kecuali sudah menetap, dan itu memang perpindahannya memang 3 bulan sekali ya. Iya. Kak, sebelumnya dari Kak Mamah Akbar, Kak BPJS ku sebelumnya mandiri, kok tiba-tiba pindah ke pemerintah? Wah, selamat nih kakaknya, BPJS-nya udah ditanggung sama pemerintah. Ya. Jadi berarti data kakak itu termasuk dalam usulan pemerintahnya, makanya beralih ke pemerintah seperti itu. Nah, ini ada lagi nih Kak pertanyaan dari Kakak Aprilia Rahmawati. Kak, kisku mati, solusinya gimana nih Kak? Gimana tuh kisnya mati? Kalau misalnya kembali lagi ya pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya memang butuh untuk yang dibayarkan pemerintah, bisa lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan. Tapi kalau misalnya butuh nih, saya mau tercover sekarang nih 14 hari, nggak apa-apa lah, nunggu 14 hari, atau misalnya langsung aktif, bisa langsung daftar mandiri ke BPJS Kesehatan atau melalui WA Pandawa di nomornya yang di kanan atas ya sobat JKN di 0811 8165 165. Kak, syarat bikin BPJS mandiri apa aja dari Kak Love You? Silahkan Al. Gampang banget kalau syarat daftar mandiri itu cuma fotokopi buku rekening. Yang penting itu nomor rekeningnya apa, nama banknya apa, nama rekeningnya atas nama siapa, itu aja. Atau KTP perlu dibawa Nggak perlu. Nggak perlu Jadi, ya. Yang penting hafal nik ya. Hafal nicknya. Hafal nicknya ya. Kalau misalnya nggak mau bawa KTP, hafal nicknya. Oke, nah ini sebelum kita jawabkan pertanyaan yang lain, ternyata kita ada gift nih buat 2 penanya terbaik ya. Ayo. 2 pertanyaan. 2 pertanyaan terbaik. Nanti kita kasih MUK BPJS Kesehatan. Jadi ayo nih buat sobat JKN, silahkan di komen, nanti kami pilih yang terbaik akan dapat MUK dari BPJS Kesehatan ya Kak. Betul sekali. Ada lagi yang mau dibacakan? Cepat banget. Iya, terlalu banyak. Tunggu. Aduh, baru mau digeser, udah geser lagi. Nih dari Kak Bay Arsenat. Kak, BPJS saya mati. Untuk bayarnya harus 1 kakak. Betul banget nih, Kak BA Arsenatnya udah tahu nih Kak, kalau
sebelumnya mati emang wajib siapa aja yang di dalam satu kakak itu nonaktifnya di Mandiri emang wajib semuanya dibayarkan, nggak bisa satu orang itu aja yang dibayarkan. Karena dia kan kalau Mandiri ini harus satu kakak ya Kak. Kalau nonaktifnya satu kakak ya, tapi kalau yang lainnya masih aktif ya nggak apa-apa, berarti kakak by Arsenal aja yang bayar. Yang penting yang lainnya sudah aktif dan terdaftar BPJS Kesehatan. Betul banget nih Kak. Kak, aduh cepet banget. Cepet banget komentarnya. Mana tadi? Ini aja dulu nih. Kak, kalau BPJS Jakarta terus pindah ke Jawa bisa nggak Kak? Ini maksudnya kakaknya dulu ditanggung sama Pemda Jakarta, terus mau dipindahkan BPJS-nya ditanggung sama pemerintah Jawa atau ini bagaimana? Bisa dua kemungkinan, bisa vaskesnya dipindahkan atau memang kakaknya mau pindah ke peserta. Coba komen lagi yang lebih jelasnya gimana ya kakaknya. Kalau vaskes tentu bisa Kak, langsung aja. Tadi di mobil JKN bisa, WA Pandawa juga bisa, ke kantor BPJS juga. Tapi kan itu tergantung itu segmen BPJS-nya Apa, kakaknya apa. iya, Tapi kalau ditanggung sama pemerintah daerah Jakarta mau dipindahkan vaskesnya ke Jawa itu tidak bisa. Soalnya kan dia vaskesnya kakaknya ditanggung sama pemerintah Jakarta. Jadi berobatnya bisanya di puskesmas yang ada di Jakartanya nih Kak. Kecuali kalau sobat JKN-nya itu BPJS-nya yang PBIJK tadi atau PPU, bisa itu dipindahkan vaskesnya setiap 3 bulan sekali. Mana ya tadi? Tadi ada yang baik. Yang mana? Kak, Kuts Hair. Kak, mau ganti nama peserta bayi baru lahir dan isi nick gimana ya? Nah, untuk update nama bayi nyonyanya nih Kak, bisa ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kakak terbarunya, nanti ditinggal diupdate aja nanti nama bayi nyonya kakaknya menjadi nama dan sesuai dengan nicknya yang tertera di kakak. Seperti itu ya Kak. Pertanyaannya sama-sama ya. Mbak, kalau pengen nonton aktifin nonaktifkan. Itu kayaknya typo deh. Mbak, kalau pengen nonaktifkan auto debit harus gimana ya? Biar bayar manual aja. Gimana tuh Kak? Kalau sudah auto debit itu ya otomatis terpotong dengan dari rekening langsung sobat JKN. Jadi sebagusnya udah bagus nih Kak, VR 25-annya BPJS Mandirinya sudah auto debit. Jadi nanti kalau setiap bulannya udah nggak lupa nih Kak, aduh belum bayar BPJS nih. Kalau udah auto debit kan tinggal langsung otomatis potong dari rekeningnya, seperti itu. Malah lebih bagus ya auto debit ya daripada bayar manual. Jadi kemungkinan lupanya nggak ada ya dan kakaknya nggak repot karena otomatis langsung terpotong gitu. Kak Anca Mahendra, Kak bisa nggak Mandiri berubah jadi APBN? Itu kalau untuk yang ditanggung sama APBN itu silahkan dilaporkan ke Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan setempatnya ya Kak. Yang menentukan nanti pemerintah pusat, seperti itu. Kak, patah hati ditanggung BPJS nggak? Ada pertanyaannya tuh Al. Menurut kakak gimana tuh Kak? Aduh, kalau penyakit hati yang kakak tahu, penyakit hati ditanggung. Ini patah hati gimana Al? Aduh. Kalau patah hati terus depresi, itu ditanggung juga. Penyakit mental juga ditanggung BPJS. Asal sobat JKN tahu. Jadi ya penyakit yang sesuai dengan indikasi medis itu ditanggung sama BPJS Kesehatan. Tadi yang patah hati itu masuk indikasi medis atau enggak ya? Kalau misalnya sudah medis ya pasti ditanggung BPJS Kesehatan. Tadi ada nih. Ini ada juga nih Kak. Ini mohon maaf bapaknya salah lapak ya. Kayaknya nih kalau mengaktifkan mana tadi? Gimana ya? Ini untuk Kakak Tita Farid. Kak untuk BPJS apa tadi? Mana ya? Mana? Astagfirullah. Aduh. Udah hilang aja.
Nih Kak Dea Vita, Assalamualaikum Kak, mau tanya dong kalau mau ngalihkan vaskes gimana ya? Gimana tuh Kak cara pindah vaskes? Dari tadi banyak juga ya mau pindah vaskes. Kalau mau pindah vaskes itu silahkan ke nomor WA di 0811 8165 165 di nomor yang kanan atas ini ya Sobat JKN, atau bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan yang terdekatnya gitu ya Kak. Oke, lanjut. Tadi ada yang itu tuh yang nanya, katanya Kak, kalau saya sekarang sudah nikah nih, tapi sebelumnya saya menunggak BPJS-nya, apakah tunggakan saya itu masuk setelah saya daftarkan dengan kakak yang baru? Nah, Pertanyaannya tadi. sebaiknya itu kalau ada tunggakan itu mau beralih ke mandiri lagi itu emang dilunasi dulu tunggakannya, baru bisa daftar mandiri lagi gitu ya Kak. Kak, Mana ya? Duh, banyak banget. iya. udah ganti lagi baru. Ini Kak Vienna, Kak kalau hilang lagi, cepet banget. Cepet banget ya. Nih Kak Komang, Kak kalau BPJS dicairkan keuangannya selama setahun itu berapa ya Kak? Mohon maaf ya Kak. Omang, kayaknya nih kita beda instansi. Kalau ini BPJS Kesehatan, kalau untuk pencairan itu di BPJS Tenaga Kalau BPJS Kesehatan dengan gotong royong semua tertolong. Nih saya PPU Kak Maira, tapi suami dan anak belum terdaftar. Apakah karena sebelumnya punya BPJS atau bagaimana cara menambah tanggungan? Nah, untuk cara menambahkan tanggungan suami dan anak kakak Mairanya itu silahkan ke BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa SK-nya, ampra gaji, sama KP4-nya. Tapi kalau dia PPU-nya di pegawai swasta itu bisa melalui PIC badan usahanya Kak gitu. Jadi gampang ya, melalui PIC aja sudah terdaftar langsung sama suami dan anak ya Al? Oh iya, jadi seperti itu ya Kak Maira Syakila 1. Kak MHD Baidak, Kak kalau BPJS udah nggak dibayar selama bertahun-tahun gimana cara memulihkannya? Jadi untuk mengaktifkan kembali BPJS-nya itu harus dibayarkan dulu tunggakannya. Maksimal bayarnya berapa Al? Maksimal yang dihitung tunggakannya itu cuma 24 bulan atau 2 tahun. Nanti setelah dibayarkan kartunya akan aktif. Tapi kalau kakak MHD Baidanya mau coba itu ditanggung sama pemerintah, bisa lapor ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempatnya gitu. Ini juga ya, jadi menjawab juga pertanyaan dari Kak Story kamu. Katanya daftar BPJS gratis untuk lansia, gimana caranya ya Kak? Nah, gampang banget nih Kak, gimana caranya Kak? Ya, jadi kalau misalnya memang terkategori tidak mampu ya Au, bisa melaporkan ke dinas sosial atau dinas kesehatan setempat ya Bapak Ibu. Story kamu mana dia? Ini udah? Ya, ini bentar lagi deh. Setelah ini ada dari Kak Arjuna. Setelah mengundurkan diri dari perusahaan, apakah BPJS bisa otomatis bayar mandiri? Kalau sudah mengundurkan diri dari perusahaannya bisa banget kalau mau bayar ke mandiri. Itu syaratnya sama, langsung ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa fotokopi buku rekeningnya, atau melalui WA Pandawa juga bisa di nomor 0811 8165 165. Yang ini ya Sobat JKN yang kanan atas. Otomatis berarti tetap harus lapor dulu ya dengan persyaratannya begitu ya. Iya, soalnya dia udah mengundurkan diri dari perusahaannya. Berarti sudah tidak aktif di perusahaannya berarti ya Kak. Aktif, harus lapor. Bisa yang lebih gampangnya bisa nih ke WA Pandawa kita di atas. Kak, kalau mau daftar MJKN yang BPJS-nya dibuat dari tempat kerja gimana ya?
Duh, gampang banget nih Sobat JKN. Tinggal download aplikasi mobile JKN-nya. Bisa di App Store atau di Play Store. Nanti di situ diikuti aja tata caranya, regis aja dengan masukin nick aja ya. Iya, nanti tinggal masukkan nick. Itu nanti passwordnya itu pastikan udah ada huruf besar, huruf kecil sama angka. Dia harus kombinasi ya Sobat JKN seperti itu. Nanti tinggal klik next, ikuti aja sesuai tabel yang ada di mobile JKN-nya. Seperti itu. Kak, kalau BPJS hilang gimana caranya? Maksudnya mungkin kartunya. Sekarang kita kartunya nggak perlu dibawa-bawa lagi Bapak Ibu. Sobat JKN, sekarang itu kita ada di mobile JKN kartu KIS digital namanya. Jadi di mobile JKN tinggal bawa handphone aja. Sekarang ya pasti orang kemana-mana pasti bawa handphone ya. Jadi kalau mau berobat tinggal buka mobile JKN-nya dan bisa perlihatkan kartu BPJS-nya di sana. Tapi kalau ada nih Kak, HP Sobat JKN-nya penuh memorinya, jadi nggak bisa download mobile JKN, itu sangat gampang banget. Jadi jangan khawatir walaupun nggak ada kartunya. Kartu KIS-nya itu sekarang sudah dipermudah nih Sobat JKN. Dengan nick di KK atau nick di KTP sudah bisa berobat. Bawa aja KTP-nya udah bisa berobat ya. Jadi nggak perlu lagi kartu-kartu fisik BPJS-nya ya. Tapi sebaiknya bagusnya udah download aplikasi mobile JKN nih. Sobat JKN-nya di situ sudah ada kartu digitalnya, ambil antrian online, mengecek ketersediaan ruang rawat inap, banyak banget. Jadwal operasi banyak bisa di mobile JKN. Nah, ini tadi itu ada masuk nih Bapak Kepala. Ada yang mau kenalan nggak guys? Bapak Kepala BPJS Kesehatan Sabang Selatan. Dadah dulu. Makasih. Udah 2.000 Pak. Udah 2.000 yang nonton Pak. Kita lanjut ya. Ini Bapak Raja Farhannya salah lapak lagi nih. Kak, kalau gaji yang diterima lebih kecil daripada di JMO, perusahaan lebih gaji di JMO. Nah, untuk yang JMO ini itu di saudara kembar yang di sebelah ya, bukan di BPJS Kesehatan, itu di BPJS Tenaga Kerja. Sama ya, banyak banyak yang salah lapak ya. Mohon maaf. Kak, kalau nyicil tunggakan BPJS yang udah lama bisa langsung aktif lagi setelah bayar yang pertama. Nah, untuk Kakak Sugar Rush untuk mencicil tunggakan BPJS-nya itu nanti aktifnya setelah cicilannya dilunasi ya, Kak. Jadi seperti itu. Berarti masih selama nyicil itu belum ya? Belum aktif. Ini sudah tadi ya. Ada lagi. Aduh, ini 99% baru. Iya. Oh my god. Waduh, banyak banget Gimana nih, ada nih Kak Nggu, gimana urus BPJS untuk bayi baru lahir? Nah, ini dipastikan dulu segmen orang tuanya apa. Jadi kan kalau bayi baru lahir itu Kak, dia mengikuti data ibunya. Kalau ibunya itu aktif di PPU, di pekerja penerima upah, itu ada lagi nih Kak, terbagi ada di PNS Kak atau di pegawai swasta. Nah, jadi kalau udah aktif di PNS misalnya, itu tinggal bawa SK ampera gaji sama KP4 sama kakaknya, jadi tinggal didaftarkan dan pastikan itu anaknya itu masih masuk ke dalam tanggungan, udah masih cukup 3 orang. Soalnya kan yang ditanggung itu ada anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga, seperti itu. Tapi kalau bayi baru lahirnya mau didaftarkan ke Mandiri, itu sama ya Sobat JKN, persyaratannya cuma fotokopi buku rekening. Dan sekarang kalau lahirannya di rumah sakit itu ada petugas juga yang membantu dari rumah sakit ya. Jadi langsung daftar di rumah sakit aja atau di Paskes tempat Bapak Ibu bersalin gitu. Di bidannya juga bisa nanti dilaporkan ke BPJS Kesehatannya. Kalau di rumah sakit dia itu by system ya. Iya, by system. Jadi tinggal diinputkan sama petugas rumah sakit, nanti akan terbentuklah kartu BPJS Kesehatan untuk bayi baru lahirnya. Seperti itu, benar banget. Bisa daftar online nggak? Bisa, itu tinggal di nomor 0811 165 165 ya Sobat JKN. Ini ada lagi dari Kak Astika. Aduh. Ulang berapa? BPJS nonaktif karena ikut PT beralih ke Mandiri. Supaya kembali gimana? Nah, itu tadi kalau mau daftar Mandiri itu bisa langsung ke nomor WA Pandawa di 0811 8165 165 atau ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, nanti itu terserah Sobat JKN mau pilih kelas berapa ya Kak? Kelas 3 tadi ada berapa Kak?
kelas 3 tadi 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150.000. Ini dari Kak Nia, berarti bisa nyicil ya Kak? Bisa. Gimana caranya? Soalnya saya kalau bayar BPJS di minimarket harus semua. Nah, kalau mau menyicil itu bisa banget. Itu Sobat JKN tinggal download aplikasi mobile JKN. Di situ ada menu New Rehab, Kak. Jadi tinggal dicicil situ, didaftarkan saja. Atau kalau terkendala bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekatnya ya, Kak. Ada lagi? Tinggal 1 menit lagi nih Sobat JKN. Udah tidak terasa ya Kak. Sudah jam 4 aja ya. Satu pertanyaan lagi atau bagaimana bagusnya Kak? Kita cek dulu pertanyaannya. Ini cepat banget. Iya, 4.000 yang nanya. Mana tuh? Aku mau konsultasi ke dokter pakai BPJS bisa tidak ya, langsung ke RS atau harus ke Paskes 1 Kak? Ini bisa banget juga Kak. Jadi di aplikasi mobile JKN seperti yang kita bilang tadi, di aplikasi mobile JKN tuh ada semua ya Al. Jadi bisa konsul dokter juga. Dokternya memang dokter di Paskes tingkat 1-nya Sobat JKN. Jadi bisa konsul di situ, misalnya kayak demam-demam sedikit tapi malas ke Paskesnya, bisa konsul melalui dokternya di mobile JKN. Nah, untuk Kak Ayayanya nih, kalau kita berobat itu kita ke Paskes pertama dulu ya Kak, atau ke Paskes 1-nya di mana Kakak terdaftarnya. Kecuali kalau gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit ya Kak. Kita mau ada pertanyaan atau kita ambil dari yang bertanya aja Au, untuk gift-nya hari ini? Gimana bagusnya ya Kak? Satu pertanyaan deh, kita kasih pertanyaan ya. Tadi kan Sobat JKN aja bertanya nih. Sekarang kita bertanya ya. Iya, boleh banget. Satu pertanyaan dan satu lagi kita ambil dari penanya terbaik ya. Iya, betul. Nanti kalau ada yang pertama kali muncul di kolom komentarnya yang jawab cepat, itu yang dapat ya Kak, atau bagaimana Kak? Yang jawab cepat, nanti kita ambil. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Au, Raudiotul. Apa benarkah BPJS yang gratisan dihapus? Nah, ini dipastikan dulu, dicek dulu ini Kak Raudiatulnya bisa ngecek untuk informasi BPJS-nya masih aktif yang ditanggung sama pemerintahnya atau bagaimana, bisa di nomor WA Pandawa di 0811 8165 165. Jadi kalau sudah non-aktif misalnya yang ditanggung sama pemerintahnya, kalau mau mengaktifkan kembali itu silahkan dilapor ke Dinas Kesehatan atau di Dinas Sosialnya. Tapi berarti bukan yang gratisan dihapus semua ya Au, cuman memang ada mungkin yang terkena non-aktif ya. Kita langsung ke pertanyaan aja Au. Boleh banget nih Kak. Kayaknya yaudah, kita langsung pertanyaan aja ya. Kita apa ya pertanyaannya ya? Apa nih Kak? BPJS 1 itu kepanjangannya apa? Ya, tadi kita sudah di awal. Yang ngikut dari awal pasti tahu nih apa jawabannya. BPJS 1 itu apa kepanjangannya? Ayo Sobat JKN, yang pertama muncul di komentar itu akan nanti dapat gift dari BPJS Kesehatan. Kita tunggu dulu, udah ada yang betul banget. BPJS siap membantu. Kakak 11 1145. Difoto dulu deh Kak. Ya, kita foto dulu itunya. Ini tadi bener banget. Ini alamat bisa di DM ya? Oh? Iya, boleh banget. Nanti di DM aja ya untuk Kakak 1145. Apalagi Kak, dia tadi berapa sih Kak yang dapat waktu itu? Kita tanyakan ke Bapak Kepala. Berapa giftnya Pak? 2. Apa? Giftnya berapa? Iya. Untuk yang memberikan pertanyaan 2 pertanyaan terbaik, nanti kita berikan 2 hadiah mug untuk 2 orang terbaik. Silakan 2. Tadi kita udah nanya nih Pak. Jadi kita yang jawab pertanyaan dapat 1, berarti satu lagi. Satu lagi boleh. Satu lagi dari pertanyaan terbaik. Kita ada milih tadi nih yang pertanyaan terbaik. Ada lagi atau mau dari Bapak Kepala langsung ngasih pertanyaan ke Sobat JKN. Nanti kalau yang berhasil dapat 1 mug lagi atau gimana nih Pak? Iya. Boleh? Boleh. Ada ini boleh ditanyain
kantor BPJS Kesehatan di Padang Aro alamatnya di mana sih? Nah, betul banget. Ya karena kita kebetulan dari Solo Selatan, jadi alamat kantor BPJS Kesehatan Solo Selatan itu di mana? Ayo Sobat JKN, silahkan komen yang tahu. Nanti dapat map dari Bapak Kepala BPJS Kabupaten Solo Selatan. Timbulun, ada yang jawab Timbulun tadi. Oh, Kak Anisha Febriani. Wah, selamat. Tahu ya pasti orang Solo Selatan ya Iya. kakaknya ya. Timbulun, benar sekali. Timbulun, Padang Aro, Solo Selatan. Jadi buat Sobat JKN, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi ya Pak, bisa langsung ke kantor BPJS Solo Selatan yang terdekatnya. Ini tadi 2 gift ya kata Bapak Iya. ya? 2 gift ya? Udah. Apa? Sudah 2 gift. Udah, dua Nanti aja. kita untuk live berikutnya pantengin terus JKN Solo Raya. Nanti berikutnya ada informasi terbaru dan juga tentunya ada gift dan hadiah menarik dari kami tentunya. Dan yang paling penting itu jangan lupa follow JKN Solo Raya di TikTok sama di Instagram. Jadi nanti bisa terinfo tuh kapan kita live. Tiap minggu ya kita live kan? Iya, tiap minggu minggu. kita ada live dan akan ada juga hadiah menarik buat Bapak Ibu Sobat JKN. Mungkin sekian dulu ya Kak. Kayak dulu atau dari Bapak ada ya? Kata-katanya. Cukup. Jangan lupa download mobile JKN. Ya. Ya, betul. Semuanya ada di mobil JKN. Dan simpan nomor Pandawa di 0811 8165 165. Oke, sekian dari kami Solo Selatan dari BPJS Kesehatan Solo JKN Selatan. Solo Raya. Saya Augia. Saya Aulia. Saya dari tadi. Terima kasih Bapak Ibu Sampai JKN yang ketemu sudah di kesempatan berpartisipasi. selanjutnya. Dadah.